mengkonsumsi beberapa suplemen dan vitamin yang ternyata terbukti bisa membantu meredakan stres. Apa saja? Berikut ini penjelasannya. Akhirnya aku kembali lagi di Ruslan Hasim Podcast. Bareng aku Alan akan ngobrolin banyak hal tentang dunia ini. Jadi pantengin aja terus Ruslan Hasim Podcast. Hai, halo, apa kabar semuanya? Baik kan? Di jam-jam segini? Merasa stres nggak? Kalau berbicara tentang stres memang sesuatu yang kerap tak mungkin kita hindari ya. Namun yang akan jadi masalah bila stres dibiarkan begitu saja, kemudian lama-lama bisa berkembang ke tahap akut atau kronis karena kita tidak bisa memanajemen stres. Inilah kenapa stres berat dikaitkan dengan gejala kelelahan, sakit kepala dan migrain, sakit perut, kecemasan hingga mudah marah atau tersinggung. Sebenarnya, perubahan pola hidup dan cara pikir kita bisa menjadi jalan keluar dari stres. Olahraga, menerapkan pola makan sehat bergizi seimbang yang teratur, serta istirahat cukup bisa menjadi cara terbaik mempersiapkan tubuh dalam proses merespons stres agar tidak mengganggu kondisi fisik kita. Selain kita bisa mengelola stres, kita juga harus mengkonsumsi beberapa suplemen dan vitamin yang ternyata terbukti bisa membantu meredakan stres. Apa saja? Berikut ini penjelasannya. Tahu nggak dengan tanaman Rhodiola rosea? Rhodiola rosea ini adalah tanaman herbal yang tumbuh di daerah pegunungan yang dingin di Rusia dan Asia. Tanaman ini dikenal sebagai adaptogen atau ramuan alami dan tidak beracun yang merangsang sistem respons stres tubuh untuk tetap kuat. Ini karena rhodiola memiliki dua bahan aktif, rosafin dan salidrosida. Hal ini telah dibuktikan di dalam sebuah studi gabungan antara Rusia dan Jerman yang dimuat dalam jurnal Complementary Medicine Research pada tahun 2017. Studi selama 8 minggu ini melibatkan 100 peserta dengan gejala kelelahan kronis akibat stres yang diberikan 400 mg ekstrak rhodiola setiap harinya. Nah, dari situ dilaporkan perbaikan gejala hanya dalam waktu 1 minggu saja. Luar biasa ya. Dan ada pula penelitian gabungan di Austria dan Jerman yang dimuat di dalam jurnal Neuropsychiatry Disease and Treatment pada tahun 2017. Disebutkan bahwa konsumsi 400 mg rhodiola mampu memperbaiki gejala kelelahan akibat stres, termasuk kecemasan dan mudah marah. Jadi, teman-teman kalau selama ini atau akhir-akhir ini atau bahkan hari ini mengalami kecemasan atau mudah marah, bisa jadi itu karena stres yang dirasakan. Oleh karena itu, cobalah untuk mengkonsumsi Rhodiola rosea. Kemudian selanjutnya ada tanaman herbal adaptogenik yang asli India ya, yang telah digunakan dalam pengobatan Ayurveda. Tanaman ini punya nama ashwagandha atau Witania somnifera. Bersifat adaptogenik, ashwagandha dapat meningkatkan ketahanan tubuh terhadap gejala stres, fisik, dan juga mental. Bahkan nih, dalam satu studi gabungan di Australia dan India melibatkan 60 individu dengan stres ringan yang dimuat di jurnal Medicine, pada tahun 2019, konsumsi 240 mg ekstrak ashwagandha dapat mengurangi resiko stres, kecemasan, dan depresi. Selain itu, ashwagandha juga menurunkan hormon stres kortisol pada pagi hari hingga 23%. Nah, tentang keamanan dan kemanjuran suplemen ashwagandha, penelitian di India dalam Indian Journal of Psychological Medicine pada tahun 2012 melaporkan bahwa pasien stres kronis bisa mengkonsumsi 600 mg ashwagandha selama 60 hari karena dapat ditoleransi tubuh dengan baik. Tapi tetap dengan syarat harus ada pengawasan dari pihak medis. Itu yang terpenting.
Dan satu lagi nih yang sangat mudah kita dapatkan untuk bisa meredakan stres adalah vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks biasanya mengandung 8 vitamin B dan memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme untuk energi. Selain itu, vitamin B juga penting untuk kesehatan jantung serta otak. Nah, sumber alami vitamin B ada dalam kacang-kacangan dan biji-bijian, daging, telur, produk susu, dan sayuran berdaun hijau. Selain itu, ternyata vitamin B kompleks dapat memperbaiki gejala stres dengan menurunkan kadar asam amino homocysteine dalam darah. Asam amino tersebut dikaitkan dengan stres dan peningkatan resikonya dari penyakit jantung hingga demensia. Bahkan nih, menurut sebuah studi di Australia yang dimuat dalam jurnal Human Psychopharmacology pada tahun 2011, orang yang mengkonsumsi salah satu dari bentuk suplemen vitamin B kompleks mengalami gejala stres kerja seperti depresi, mudah marah, dan kelelahan yang lebih sedikit. Artinya, mereka terhindar dari stres dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi vitamin B kompleks. Nah, serupa dengan penelitian yang sudah aku sebutkan tadi, sebuah studi di Australia dalam jurnal Nutrients pada tahun 2015 memaparkan bahwa vitamin B yang dikombinasikan dengan suplemen multivitamin dan mineral dapat meningkatkan mood dan melegakan stres dengan menurunkan kadar homocysteine. Umumnya, vitamin B kompleks aman untuk dikonsumsi dalam dosis aman. Karena larut dalam air, sisa vitamin B kompleks akan terbuang melalui urin. Akan tetapi, konsumsi dalam dosis tinggi bisa menyebabkan efek samping berbahaya seperti nyeri saraf. Jadi bolehlah mengkonsumsi vitamin B tentu sesuai dengan anjuran oleh ahli kesehatan. Karena setiap dari diri kita berbeda-beda dalam kebutuhan vitamin B kompleks setiap harinya. Itu dia sih beberapa suplemen yang bisa meredakan stres ya. Jadi kalau teman-teman selama ini atau pada hari ini mengalami stres, entah apapun penyebabnya, entah karena pekerjaan, entah karena tugas atau apapun, bolehlah konsumsi yang namanya suplemen vitamin B kompleks ataupun mengkonsumsi ashwagandha atau Withania somnifera dalam bentuk ekstrak ya. Oke sih, gitu aja sih obrolannya. Jangan lupa tetap pantengin terus Ruslan Hasim Podcast. Boleh di YouTube Ruslan Hasim atau teman-teman bisa dengerin di Kompasiana. Oke?